Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah channel YouTube yang kami sebut sebagai pengusaha suka belajar. Halo, nama saya Asri Novita. Saya adalah Direktur PT Inovasi Sigma Perkasa. Kami adalah perusahaan konsultan HRD. Kami memiliki sebuah program jasa HRD expert yang ingin kami persembahkan untuk Anda pengusaha di seluruh Indonesia. Pada tahun ini juga saya mencoba untuk menulis satu buah buku yang mudah-mudahan bisa membantu Anda pengusaha melakukan terobosan-terobosan bisnis dan merasa sangat nyaman dengan bisnis yang sudah Anda pilih ataupun yang akan Anda pilih gitu ya. Kita tahu bahwa pemerintah memiliki program untuk mencetak 1 juta pengusaha dan kami ingin berkontribusi untuk mencetak pengusaha tersebut melalui berbagai layanan yang kami berikan. Kita tahu bahwa dunia industri saat ini sudah mulai mengurangi jumlah karyawannya. Mereka bahkan ada juga yang memvakumkan bisnisnya dalam waktu mungkin 1 tahun ke depan sampai suasananya betul-betul memungkinkan untuk kembali membuka usaha. Dalam kondisi ketika Anda lebih banyak di rumah, Anda lebih banyak harus mencari-cari bisnis apa saja yang sesuai dengan bakat Anda, maka kami memberikan sebuah solusi bagaimana agar Anda memahami bakat Anda. Jika Anda adalah pengusaha dengan usia usaha Anda katakanlah 3 tahun, kemudian Anda suka dengan pekerjaan yang tidak memerlukan terobosan-terobosan, maka Anda biasanya disebut adalah sebagai tipe steadiness. Tipe steadiness ini sangat suka dengan yang namanya proses oriented. Namun dalam kondisi seperti ini ada sosok yang suka sekali dengan melakukan terobosan-terobosan. Itulah yang kita sebut sebagai sosok dominans. Sosok dominans memberikan arah yang sangat tajam kepada para timnya, karyawannya agar melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Maka jika Anda bisa eksis di dalam kondisi seperti ini, berarti memang Anda sudah memilih bisnis yang tepat dan Anda mampu melakukan terobosan-terobosan bisnis. Namun jika Anda galau dan ingin berkonsultasi dengan kami, maka kami akan membantu Anda dengan panduan buku ini ya. Buku ini sangat mudah untuk didapatkan dan mudah-mudahan menjadi solusi bagaimana Anda memahami diri Anda sendiri, kemudian mencocokkannya antara diri Anda itu tersebut, DNA-nya seperti apa dengan kondisi bisnis yang sudah Anda pilih atau yang akan Anda pilih. Kemudian bagaimana caranya Anda membangun tim Anda sehingga Anda yakin bahwa tim Anda tersebut bisa melengkapi kekurangan Anda dan bisa memudahkan Anda ketika Anda akan melakukan terobosan-terobosan bisnis di dalam kondisi ketika seorang leaders harus bisa tumbuh di tengah kondisi downturn seperti saat ini. Kita akan kupas tuntas isi buku DNA Pengusaha ini. Walaupun jika ingin memilikinya sangat murah harganya, sangat terjangkau untuk kantong Anda ya. Oke, kita akan kupas dari bab 1. Bab 1 itu bercerita mengenai siapa saya ya. Siapa saya itu berarti adalah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam diri Anda ketika mungkin Anda usianya sudah 15 tahun ya. Anda bertanya siapakah saya gitu kan. Kemudian kita pernah tahu ada sebuah buku ya pada zaman katakanlah 20 tahun yang lalu yang sangat terkenal yang namanya adalah Personality Plus. Nah, di dalam buku tersebut dinyatakan bahwa ada tipe orang yang disebut kolerik, sanguinis, plekmatis, dan juga melankolis. Apa bedanya dengan penjelasan di dalam DNA Pengusaha ini? Di dalam DNA Pengusaha ini kita juga menggunakan konsep yang mirip sekali dengan itu yang kita sebut sebagai DISC. D itu berarti kolerik, sedangkan I itu adalah sanguinis, sedangkan steadiness di dalam DISC disamakan dengan plekmatis, dan satu lagi compliance di dalam DISC adalah melankolis. Kita tahu bahwa orang dominans itu adalah orang yang selalu ingin pegang power ya, dia selalu ingin pegang remote controlnya sehingga dia adalah orang yang berani untuk melakukan sesuatu dari nol. Jadi
ketika belum ada contohnya, ketika belum ada yang melakukan, dan dia harus adalah orang yang pertama kali melakukan hal tersebut, maka orang dominan akan sangat mudah sekali untuk melakukan hal yang baru tersebut sebagai seorang yang self-starter, karena dia punya karakter seperti itu. Nah, orang-orang yang dominan ini sama saja dengan orang yang influence, yaitu orang-orang yang result oriented atau orang yang aktif. Adapun dua tipe lainnya, yaitu steadiness dan compliance, itu adalah orang yang pasif atau yang proses oriented. Lalu bagaimana jika profesi Anda adalah seorang pengusaha? Apakah Anda harus menjadi orang yang result oriented? Ya, seharusnya demikian. Seorang pengusaha bagaimanapun juga adalah seseorang yang dituntut untuk result oriented, bukan menjadi orang yang proses oriented. Namun faktanya kita tahu bahwa perusahaan sebesar Unilever sekalipun ya, dia juga menaungi berbagai macam supplier yang ternyata adalah perusahaan-perusahaan yang hanya bisa membuat produknya saja, namun tidak bisa menjualkan secara langsung. Nah, disitulah posisi pengusaha yang bisa diambil oleh orang-orang dengan karakter steadiness dan compliance, yaitu mereka menjadi produsen dari sebuah produk di mana kreativitas membuat resepnya itu adalah dari mereka. Kemudian nanti ada pihak lain yang akan menjualkan, yaitu orang-orang yang dominance dan influence. Itu penjelasan mengenai siapa saya di dalam buku DNA Pengusaha ini ya. Kemudian setelah buku DNA Pengusaha ini menjelaskan tentang siapa saya, kemudian akan dibahas bab kedua, yaitu mengenai DNA saya. Di dalam DNA saya, Anda harus mengisi form DISC ini yang terdiri dari 24 soal. Di dalam 24 soal ini masing-masing terdiri dari 4 pernyataan singkat. Form DISC ini bisa Anda minta kepada kami atau bisa Anda dapatkan pada saat Anda membeli bukunya, nanti akan ada form DISC. Nah, di dalam bab 2 ini sudah dijelaskan bahwa cara membaca grafiknya yang terdiri dari 3 grafik ya. Terdiri dari 3 grafik. Itu adalah dimulai dari grafik 3, kemudian grafik 1, dan kemudian masuk ke grafik 2. Apa definisi dari grafik 3? Apa definisi dari grafik 1? Dan apa itu grafik 2? Nanti akan dijelaskan ya. Oke, untuk penjelasan yang lebih lanjut, yaitu mengenai dominance ya, di dalam bab 2 ini sudah diringkaskan tentang karakter orang dominan, yaitu fokusnya kepada power. Itu ada di halaman 20 ya, kepada power ya. Jadi fokusnya orang dominan adalah kepada power, dan cara dia berkomunikasi adalah dengan tell. Jadi orang dominan itu tidak bisa menahan apa yang ingin dia katakan ya. Dan sebaliknya untuk orang steadiness ya, adalah tipe orang yang bekerjanya fokus kepada step by step.